فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Selesai kita dari sifat zatiyah, terbagi menjadi dua. Ada zatiyah ma'nawiyah, ada zatiyah khabariyah. Zatiyah ma'nawiyah seperti haya, ilm, qudrah. Nah, adapun khabariyah yang pada manusia seperti anggota tubuh, mata, wajah, tangan. Nah, dan ini sifat yang dinamakan zatiyah li'annaha la tanfaq an zatillah, karena tidak bisa lepas dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan sifat zatiyah. Terus menerus Allah bersifat dengannya, meskipun mungkin objek yang ingin didengar atau dilihat berubah-ubah, ya tajaddad. Nah, namun bukan berarti sifat tersebut baru ada ketika yang mau didengar baru muncul. Nah, ketika tidak ada suara pun ya tetap Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat mendengar. Sama seperti seseorang ketika dia tidak mendengarkan apapun ketika tidur, maka tetap dikatakan orang ini orang yang mendengar. Dia punya sifat pendengaran, bukan dikatakan dia tuli. Atau ketika seorang itu diam, tidak berbicara, tidak mengeluarkan objek pembicaraan, ucapan, maka tetap dia dikatakan orang yang bisa berbicara. Artinya sifat kalamnya tidak apa? Hilang. Meskipun saat itu dia tidak mengeluarkan apa? Ucapan. Nah, tidak dibilang dia bisu hanya gara-gara dia tidak apa? Berbicara. Nah, qala rahimahullahu taala wa sifatul fi'liyah hiya sifatul muta'alliqah bi masyiatih wa hiya naw'an. Dan sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya naw'an, ada dua macam juga. Sifatun laha sababun ma'lum, sifat yang memiliki sebab yang telah diketahui. Mislur ridha, seperti keridhaan. Fallahu azza wa jalla idza wujida sababur ridha radiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala jika didapati sebab untuk Allah ridha, maka Allah akan ridha. Kama qala ta'ala in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Kalau kalian kafir, maka sesungguhnya Allah tidak butuh dari kalian, terhadap kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak ridha untuk hamba-hambanya itu kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah pun akan ridha kepada kalian. Ini ada sebabnya. Apa sebabnya Allah ridha? Syukur. Wa sifatun laisa laha sababun ma'lum. Dan sifat yang tidak memiliki sebab yang maklum, yang diketahui. Mislu an-nuzul ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Ini tidak diketahui sebabnya. Ya Allah mau turun ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah sebutkan sebabnya Allah turun. Namun saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan yang lainnya. Bukan untuk itu saja, tapi Allah alasannya untuk apa? Turun. Hina yabqa sulusul lailil akhir, tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Wa min sifati ma huwa sifatun zatiyah wa fi'liyah bi'tibarain. Sebagian sifat ada yang dikatakan sifat zatiyah dan fi'liyah sekaligus, tapi dari dua sisi. Satu sifat bisa dikatakan zatiyah, bisa dikatakan apa? Fi'liyah. Fal kalam, seperti contohnya sifat kalam. Sifatun fi'liyah bi'tibari ahadihi.
adalah sifat fi'liyah kalau ditinjau dari sisi objeknya. Kalau dilihat dari ucapannya Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kalam ini apa? Fi'liyah. Artinya terkait dengan apa? Kehendak. Allah baru berbicara ketika Allah apa? Hendak ngomong, hendak berbicara. Allah baru berbicara ketika Allah hendak berbicara. Ada kaitan dengan kehendak, maka dinamakan sifat apa? Fi'liyah. Dari sisi objeknya. Ada yang mau dibicarakan Allah Subhanahu wa taala, baru saat itu Allah apa? Berbicara. Lakin bi'tibari aslihi sifatun dzatiyah. Akan tetapi ditinjau dari asalnya, maka ini sifat dzatiyah. Ketika Allah tidak berbicara pun, tetap Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya sifat apa? Kalam. Kayak kita contohkan tadi, ketika orang diam, tidak ada yang mau dia bicarakan, enggak dikatakan orang ini apa? Bisu. Paham ya? Nah, adapun dilihat dari kata per kata yang keluar, kalimat yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kalam dinamakan sifat apa? Fi'liyah karena terkait dengan kehendak Allah. Allah baru berbicara ketika Allah berkehendak. Li'anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Karena kan Allah Subhanahu wa taala terus dan terus-menerus berbicara. Lakinnahu yatakallamu bima syaa mata syaa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apapun yang Allah kehendaki dan kapanpun Allah mau. Allah mau diam, Allah mau berbicara. Dan ini justru menunjukkan kesempurnaan sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa Allah. Allah baru berbicara ketika Allah berkehendak. Kama sayati fi bahsil kalami insyaallah taala. Seperti nanti akan datang pembahasannya tentang masalah kalam insyaallah taala. Wastalah al-ulama rahimahumullah an yusammu hadhihi sifat as-sifatil fi'liyah. Dan para ulama telah membuat istilah untuk menamai sifat yang seperti ini dinamakan sifat fi'liyah. Li'annaha min fi'lihi subhanahu wa ta'ala. Karena ini termasuk perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaha adillatun katsirah minal Qur'an. Dalilnya sangat banyak dari Al-Qur'an. Mislu wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan telah datang Rabbmu dan akan datang nanti. Dikasih pakai fi'il madhi li tayaqquni apa? Wuqu'ihi. Karena sangat meyakinkan apanya? Terjadinya. Sampai-sampai diibarahkan, diungkapkan dengan fi'il apa? Madhi. Jaa'a. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sifat apa? Maji. Wa qala ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka. Apakah dan tidaklah mereka menunggu melainkan para malaikat datang atau datang Allah Subhanahu wa taala. Sifat ittian atau sifat maji. Radhiyallahu anhum wa radu'an, sifat ridha. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum, akan tapi Allah benci mereka ikut berangkat jihad. Sifat apa ini? Al-karahah, karihah. An sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Sifat apa? Sukht, kemurkaan. Walaysa fi itsbatiha lillahi ta'ala naqsun biwajhin minal wujuh. Dan tidak ada dalam menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah Ta'ala kekurangan sedikit pun dari satu sisi pun. Enggak ada. Bal hadza min kamalihi, bahkan ini termasuk kesempurnaan Allah. An yakuna fa'ilan lima yurid, adalah Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Allah hendak melakukannya. Berarti Allah benar-benar bebas. Benar-benar sesuka Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau melakukan baru Allah lakukan. Tidak ada seorang pun yang memaksa dan mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menetapkan sifat-sifat fi'liyah sama sekali enggak ada kekurangan pada, enggak ada cacatnya. Bahkan ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Menunjukkan Allah benar-benar baru melakukan sesuatu kalau Allah memang mau. Tidak ada orang yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaikal qaum al-muharrifuna yaqulun, dan orang-orang yang memalingkan itu mereka mengatakan isbatuha minan naqs, menetapkan sifat-sifat fi'liyah ini termasuk kekurangan. Walihadza yunkiruna jami'a sifatil fi'liyah. Oleh karena itu mereka mengingkari semua sifat-sifat fi'liyah. Yaqulun, mereka katakan
La yaji'u wa la yarda. Tidak datang, tidak ridha. Wa la yasqat wa la yakrah wa la yuhib. Tidak memurkai, tidak membenci, tidak mencintai. Wa yunkiru kulla hadhihi. Mereka ingkari semua sifat ini. Bid'wa anna hadhihi hadisah. Wal hadis la yakumu illa bihadis wa hadza batil. Karena menurut mereka mengaku bahwasanya ini sifat ini semuanya hadis. Hadis artinya apa? Baru muncul. Sebelumnya nggak ada. Sama seperti sifat ridho. Sebelumnya Allah nggak ridho. Baru setelah ada sebabnya ridho, Allah apa? Ridho. Allah sebelumnya nggak turun. Baru kemudian apa? Turun. Ini hadis. Baru ada setelah sebelumnya tidak ada. Itu namanya hadis. Dan yang namanya hadis, sesuatu yang baru muncul, itu tidak akan tegak kecuali pada sesuatu yang hadis juga, kata mereka. Itu kaidah. Al-hadis la yakumu illa bihadis. Yang namanya sesuatu yang bersifat hadis, yang baru muncul, hanya akan menempel pada sesuatu yang pun sifatnya apa? Hadis. Sementara Allah sifatnya apa? Qadim. Dari dulu sudah apa? Ada. Nggak bisa menempel pada Allah SWT suatu sifat yang apa ini? Hadis. Yang sebelumnya nggak ada, kemudian ada tiba-tiba pada Allah SWT. Dan ini keyakinan yang apa? Batil. Li'annahu fi muqabalatin nas. Kenapa? Dikarenakan ini menentang berhadap-hadapan langsung dengan apa? Dalil. Dalilnya bilang datang, dia bilang tidak. Nah. Wa huwa batilun binafsi, sehingga ini batil pada zatnya sendiri. Fa innahu la yalzam min hudusil fi'li hudusal fa'il. La yalzam min hudusil fi'li hudusul fa'il. Tidak mesti dari hadisnya fi'il itu hadisnya apa? Fa'il. Nah, sama seperti kita. Sekarang Anda nulis huruf A. Kemudian huruf B. Ini kan tulisannya apa? Hadis. Apakah berarti fa'ilnya apa? Hadis juga. Fa'ilnya tetap siapa? Tetap satu. Yang menulis A, yang sekarang menulis apa? B. Nah, bukan penulis A lain, penulis B lain, tetap sama orangnya saya. Nah, sehingga kata beliau la yalzam min hudusil fi'li hudusul fa'il. Enggak mesti adanya hadisnya perbuatan itu menunjukkan hadisnya pelaku. Nah, selesai bantahan secara ringkas oleh beliau kepada orang-orang dari kalangan Asy'ariyah dan yang semisalnya dari orang-orang yang menolak apa? Sifat apa namanya? Fi'liyah. Alasan mereka apa? Apa syubhat mereka? Dikarenakan sifat itu apa? Hadis. Wal hadis la yakumu illa bihadis. Wa huwa batil. Nah, enggak ada talazumnya sama sekali. Al-mabhatsu as-sadis. Pembahasan yang ke-6. Annal aqla la madkhala lahu fi babil asma'i was sifat. Bahwasanya akal tidak ada ruang padanya untuk masuk pada masalah nama dan sifat. Tidak boleh menggunakan akal sama sekali. Li'anna madara isbatil asma'i wa sifati. Dikarenakan poros sumber dari penetapan nama dan sifat au nafyiha, madar nafyiha, au nafyiha ala sam'i. Madar poros dari penetapan dan penafiannya adalah murni kepada sama. Dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis. Fa uquluna la tahkumu la tahaq fa uquluna la tahkumu 'ala Allahi abadan. Akal kita itu tidak bisa menghukumi atas Allah selama-lamanya. Fal madaru izan 'ala sam'i. Maka kalau begitu porosnya, tempat kembalinya adalah kepada sama. Khilafan lil Asy'ariyah wal Mu'tazilah wal Jahmiyah wa ghairihim. Berbeda dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang selain mereka min ahli ta'til dari kalangan orang-orang yang menolak sifat. Alladzina ja'alul madara fi isbati sifat aw nafyiha 'alal aqli. Yang menjadikan poros dan pusat penetapan sifat dan penafiannya kepada akal. Faqalu maqtadal aqlu isbatahu. Sesuatu yang diharuskan oleh akal untuk menetapkannya, asbatna, maka kita tetapkan. Sawa'un asbatahu Allah li nafsihi amla. Baik Allah tetapkan atau tidak.
Yang penting secara akal masuk, maka kita tetapkan itu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari Allah menetapkan itu atau tidak untuk dirinya. Allahu musta'an. Wa maqtada nafyaha nafainahu, dan yang diharuskan oleh akal untuk dinafikan maka kita nafikan. Wa in asbatahullah, meskipun Allah sendiri apa? Yang menetapkannya itu untuk dirinya. Entah dengan ditafwid atau dengan dia apa? Takwil. Wa ma la yaqtadil aqlu isbatuhu wa la nafyuh fa aktsaruhum nafahu, dan sesuatu yang tidak diharuskan oleh akal untuk menetapkannya dan tidak pula dinafikan. Akal tengah-tengah, enggak bisa menetapkan, enggak bisa menafikan, maka kebanyakan mereka menafikannya. Wa qala inna dalalatal aqli ijabiyah, la ilaha illallah. Kata mereka alasannya dikarenakan penunjukan secara akal ini hukumnya apa? Bersifat wajib, bersifat mengharuskan kita, baik ketika mengisbat atau menafikan. Fa in aujaba sifah asbatnahu wa in lam yujibha nafainahu. Kalau akal mewajibkan sifat tersebut maka kita tetapkan. Kalau akal tidak mewajibkannya maka kita nafikan, kita tolak. Wa minha man tawaqqafa fihi fala yusbituha. Di antaranya ada yang tawakuf padanya, tidak ditetapkan. Li'annal aqla la yusbituha, karena kan akal tidak bisa menetapkannya. Lakin la yungkiruha, akan tetapi dia tidak mengingkarinya. Li'annal aqla la yanfiha, kan tapi akal pun tidak apa? Karena akal tidak menafikannya, sehingga tengah-tengah dalam sebagian sifat. Wa yaqulu natawaqqaf, dia katakan kita tawakuf. Li'anna dalalatul aqli inda hadza silbiyah atau salbiyah. Dikarenakan sisi penunjukan akal dalam kondisi seperti ini salbiyah, enggak ada. Enggak menetapkan, enggak apa? Menafikan akal dalam sebagian sifat. Idza lam yujib ya tawaqquf. Kalau dia tidak mewajibkan untuk menetapkan maka kita tawakuf. Walam yanfi, dan tidak menafikan. Fasara haula'i yuhakkimuna al-aqla fima yajibu aw yamtani'u 'ala Allah azza wajalla. Sehingga mereka benar-benar menjadikan hakim akal mereka pada apa-apa yang wajib dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Murni berdasarkan apa? Akal. Yang masuk akal bagi mereka untuk ditetapkan meskipun Allah enggak menetapkan. Yang menurut akal mereka enggak mungkin Allah punya sifat itu, mereka tolak meskipun Allah apa? Menetapkan sifat tersebut. Fayatafarra'u 'ala hadza, maka bercabang dari masalah ini maqtadal aqlu wasfallahi bihi. Wusifallahu bihi wa in lam yakun fil kitabi was sunnah. Sesuatu yang diharuskan oleh akal berupa sifat Allah, wasafallahu bihi, yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengannya. Wusifallahu bihi, gitu yang kalian. Dua kali. Maqtada al-aqlu wasfallahu bihi. Wusifallahu bihi. Iya. Nah, yang secara akal diharuskan untuk kita mensifati dengan Allah, maka Allah disifati dengannya. Wa in lam yakun fil kitabi was sunnah, meskipun tidak ada sifat tersebut dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa maqtadal aqlu nafiyahu anillah nafauh, dan sesuatu yang diharuskan oleh akal untuk dinafikan maka mereka nafikan. Wa in kana fil kitabi was sunnah, meskipun terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa lihadza yaqulun laisa lillahi ainun wala wajhun wala yadun wala istiwa wala stawa 'alal arsy. Oleh karena itu mereka mengatakan Allah tidak punya mata, tidak punya wajah, tidak punya tangan, dan tidak pula beristiwa di atas arsy. Wala yanzilu ila sama'id dunya, dan Allah tidak turun ke langit dunia. Lakinnahum yuharrifun, akan tetapi mereka memalingkannya. Wa yusammuna tahrifahum ta'wilah. Bahasa memalingkannya dikasih nama yang indah, yaitu apa? Takwil. Kalau ini kan kalimat yang indah. Sebagian ahli tafsir mengatakan tafsir mereka dengan apa? Takwil. Dan takwil hadil ayah, dan penafsiran ayat ini mereka kasih nama takwil. Pada hakikatnya ini apa? Tahrif. Walau angkaru ingkara jahdin lakafaru. Kalau seandainya mereka terang-terangan menolaknya dengan penolakan, maka misalnya mereka langsung apa? Kafir. Li'annahum kadzabu, karena mereka mendustakan. Lakinnahum yunkiruna ingkaron biasanya. Ingkaru ma yusammunahu ta'wilan. Akan tapi bentuk pengingkaran mereka adalah dengan yang mereka sebut dengan apa?
takwil, sehingga masih setengah-setengah menolaknya sebenarnya. Wa huwa indana tahrif, dan itu bagi kita namanya sama dengan apa? Tahrif. Walhasil kesimpulannya, annal aqla la majala lahu fi babil asma'i was sifat, bahwasanya akal tidak punya tempat ruang untuk nama dan sifat Allah. Fa in qulta, kalau kamu katakan qauluka hadza yunaqidul Qur'an, ucapanmu ini, pendapatmu ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Li'anna Allah yaqulu, karena Allah mengatakan, wa man ahsanu minallahi hukma, dan siapa yang lebih bagus dari Allah hukumnya. Fa wattafdhilu baina syai'in akhar marja'uhu ilal aqli, dan untuk bisa melebihkan sesuatu daripada yang lain, pembandingannya itu kembalinya kepada apa? Kepada akal. Gak mungkin seorang bisa mengatakan ini lebih afdal daripada yang satu, ini lebih baik daripada yang satu, kecuali pakai apa? Akal, kata mereka. Wa man ahsanu minallahi hukman, berarti akal juga punya peluang. Nah, hanya saja hukumnya Allah itu lebih apa? Baik. Dari mana kita tahu Allah lebih? Harus pakai apa? Akal, kata mereka. Wa qala azza wa jalla walillahil masalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah sifat-sifat yang maha tinggi. Wa qala afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa asbahu dzalik mimma yuhilullahu bihi 'alal aqli, dan ayat yang semisal itu yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada akal. Afala tadhakkarun, walillahil masalul a'la, untuk Allah persifatan yang paling baik. Tahu paling-palingnya itu pakai akal. Nah, mimma yuhilullahu bihi 'alal aqli fima yuthbituhu li nafsi wa ma yanfihi 'anil ilaha aliha al-mudda'ah, dan apa-apa yang Allah nafikan dari para sesembahan yang mereka akui. Fal jawabu, maka jawabannya annaqula, kita katakan annal aqla yudriku ma yajibu lillahi subhanahu, bahwasanya akal itu bisa menjangkau apa sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yamtani alaihi ala sabilil ijmal, dan apa-apa yang mustahil bagi Allah secara umum. La ala sabilit tafsil, bukan secara terperinci. Famasalan, contohnya. Al-aqlu yudriku bi anna rabb la budda an yakuna kamilas sifat. Akal itu bisa mengetahui, bisa dipakai, bisa masuk di sini akal untuk sekedar mengetahui bahwasanya Allah yang namanya Rabb itu pasti dan harus punya sifat-sifat apa ini? Kesempurnaan. Namanya dia mau diapai? Diibadahi. Lakin hadza la ya'ni annal aqla yuthbitu kulla sifatin bi'ainiha. Tapi ini tidak berarti bahwasanya akal bisa menetapkan semua sifat secara terperinci, au yanfiha, atau menafikannya. Lakin yusbitu au yanfi ala sabilil umum, tapi secara apa? Umum saja. Bahwa yang namanya diibadahi, sesuatu yang diibadahi harus memiliki sifat yang paling apa? Sempurna. Minimalnya lebih bagus daripada sifatnya itu lebih sempurna daripada yang mengibadahi. Minimalnya sih. Sampai gitu saja akal. Tapi secara terperinci apa saja sifat-sifatnya ini perlu kepada apa? Dalil. Anna Rabb labudan yakuna kamila sifat saliman minan naqs, harus sempurna sifatnya dan harus selamat dari kekurangan. Famasalan yudriku bi annahu labudda an yakuna Rabbu sami'an basira. Akal bisa menjangkau yang namanya Rabb itu harusnya bisa mendengar dan bisa apa? Melihat. Qala Ibrahim, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Wahai bapakku, kenapa engkau mengibadahi sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Berarti secara konsekuensi Ibrahim ingin mengatakan, wahai bapakku, yang namanya Tuhan itu, yang namanya Rabb itu seharusnya adalah dia bisa apa? Mendengar dan melihat. Tidak seperti sembahan kalian ini. Kenapa kalian ibadah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat? Yudriku hadza, akal bisa menjangkau ini. Wa yudriku bi anna Allah subhanahu yamtani an yakuna hadisan ba'dal adam. Dan akal pun bisa menjangkau bahwa mustahil bagi Allah itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Li'annahu naqsun, karena ini menunjukkan kekurangan, pernah enggak ada. Itu kekurangan. Wa liqaulihi ta'ala muhtajjan ala haula'il ladzina ya'buduna al-asnam, dan seperti ucapan Allah ketika berhujjah atas orang-orang yang mengibadahi berhala, walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang mengibadahi selain Allah, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, mereka tidaklah mampu menciptakan sesuatu dan mereka yang diciptakan. Berarti ini ciri dan sifatnya sesembahan selain apa?
Allah wa hum yukhlaqun. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu enggak mungkin dari sesuatu yang enggak ada menjadi apa? Ada. Karena untuk adanya dia berarti butuh kepada siapa? Sesuatu yang mengadakan dia, dan ini mustahil bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Idzan yamtani an yakunal khaliq hadisan bil aql. Maka dari itu mustahil yang namanya pencipta itu sifatnya hadis, baru ada secara akal. Al-aqlu aidan. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Intinya di sini beliau ingin membantah habis-habisan tentang bahwasanya sama sekali tidak ada ruang pada akal untuk menetapkan atau menafikan apa ini? Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Murni semuanya adalah madarnya, baik madarul isbat atau madarun nafi alal apa? Alas sam'i. Wallahu taala alam bissawab.